Nah, sahabat otomotif kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Kali ini saya ketemu nih sama dua motor listrik Honda yang akhirnya bisa kita jajal secara langsung. Setelah meluncur Oktober kemarin, akhirnya kita bisa nih melihat lebih dekat Honda CUV-E dan Honda Icon E. Bagaimana detailnya dan seperti apa rasa berkendaranya, saksikan terus video berikut ya. Nah, kemarin kan kita udah pernah ya membahas tampilannya Honda CUV. Sekarang kita refresh lagi lah, kita pengen lihat lagi nih ada apa aja sih sebenarnya di tampilan depannya. Nih, kalau dari depan tampilannya kan kayak kapal luar angkasa gitu ya, kayak modern banget. Terus lampu semua terfokus di bagian depan sebelah sini. Jadi ini kalau kita baru nyalakan kontak langsung ada DRL. DRL modern banget ya, jadi kayak ada list 2 gitu. Terus lampu utamanya ada 4 klaster, 2 klaster di tengah nih untuk yang lampu dekat, terus tambahan 2 klaster lagi kanan dan kiri untuk lampu jauhnya. Sementara untuk lampu sen itu ada di bagian sini. Udah LED juga, sebelah kiri di sini udah LED. Terus desain secara keseluruhan emang kayak agak membulat gitu. Bagian bawahnya kita lihat spakbor. Spakbor terpisah ya, jadi kayak 2 layer gitu depan belakang. Yang depan nih sebenarnya warna plastik kasar gitu, plastik kasar kulit jeruk. Yang belakangnya nih warna bodi motornya, kebetulan ini kan warna hitam doff, jadi sebenarnya ini beda warna nih. Kemudian kita langsung bahas shock breaker. Nih shock breaker depan ini pakai teleskopik yang sebenarnya mirip sama skutik Honda kayak Beat, Scoopy gitu ya, ukurannya nggak beda jauh, mirip-mirip. Terus pelek juga, ini menurut saya mirip juga sama kepunyaan Beat dan Scoopy. Secara lingkar roda sih mirip ya, 12 inci, tapi kalau desain mungkin nanti kita cek lagi. Secara ukuran ban juga sama, ukurannya 190 ring 12 kayak ban depannya Beat sama Scoopy juga sih mirip. Lanjut bagian samping ya, jadi desainnya tuh bodinya nih kayak dari sini nih sambungannya nih menyatu sampai sini, kemudian kepisah di sini ya kan. Ini bagian footstep mirip-mirip juga sama skutik Honda Beat gitu, Scoopy. Terus ini bodinya karena ini kebetulan warna hitam doff ya, jadi kita nggak bisa ngelihat bedanya nih yang bagian plastik kasar yang mana. Tapi kayaknya ini sih sebelah sini nih, ini bagian plastik kasar nih bodinya. Terus lanjut ke bagian belakang. Nah ini ada logonya nih, baru ketemu nih dari depan sampai belakang nih baru kelihatan nih ada apa namanya identitasnya, Honda CUV-E. Warnanya biru gini, keren sih logonya. Terus di bagian bawah, nah ini nih yang bikin beda nih dibandingkan Honda EM1 sebelumnya ya. Jadi Honda CUV ini kan dia pakai sistem penggerak ada gear tambahan lagi gitu. Jadi nggak langsung dari motor hubnya. Jadi lebih keren dan lebih kelihatan kokoh juga. Terus di bagian shock breakernya juga mirip-mirip sama kayak kepunyaan Beat, Scoopy, Genio gitu. Ukurannya single shock breaker ya, cukup besar dan ada covernya di dalamnya. Di belakang lampunya sama kayak depan pakai LED. Jadi kalau lagi posisi kontak on langsung nyala 2 layer gitu, atas bawah ada tulisan Hondanya. Nih kalau kita tekan rem, nah tuh yang nyala. Terus sennya, nah tuh sebelah sana. Lampu belakang keren sih. Terus kita ke bawah lagi, ini ada lampu plat nomor ya. Spakbornya lumayan gede nih, pasti bisa nih menahan cipratan air biar lebih aman lah buat pengendara di belakang. Terus di belakang karena ini motor nggak pakai knalpot, jadi yang terfokus tuh langsung peleknya nih. Peleknya juga sama kayak depan, ukurannya pakai ring 12, bannya lebih gede, bannya ukuran 110/90 ring 12. Bannya seperti yang saya bilang tadi mirip-mirip sama kepunyaan Honda Beat dan Scoopy, tapi peleknya mungkin desainnya agak beda-beda dikit ya. Tapi secara umum ring 12 ini emang udah banyak dipakai di skutik-skutik sekarang ya, dibandingkan si EM1 dan Icon kan ringnya lebih kecil, lebih besar di depan. Kalau ini sama di depan belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, karena si UV ini punya 2 baterai, praktis ruang penyimpanannya terbatas ya. Jadi cuman ada di bagian sini doang. Paling cuma bisa 1 jas hujan nih sini, sama di sebelah sini nih sedikit. Udah itu aja. Terus kalau kita tutup, kita coba yuk duduknya gimana ya rasanya.
ternyata rasanya lumayan berat ya. Jadi kemarin kan kita cuma ngeliat-ngeliat doang, cuman bisa mandang-mandang doang. Ternyata setelah dinaikin, motornya agak berat loh. Ini mungkin lebih berat daripada Honda Beat ya. Honda Scoopy juga lebih berat, mungkin mirip-mirip Vario. Nah, saat didudukin, ternyata saya yang tingginya 163 masih jinjit ya. Nih, kalau dari samping kayak gini, jinjit. Kalau posisi kakinya naik kayak gini, ya. Terus satu lagi, joknya ternyata lumayan kaku juga ini. Lumayan sih, keras. Terus kalau soal posisi stangnya, ini kalau dibandingkan EM1 ya atau Icon, ini lebih berat juga stangnya. Terus di stang, ini desainnya mirip kayak Honda Beat, tapi di ujungnya ini masih pakai bandul yang dari besi ya. Kalau yang Beat baru kan udah plastik tuh, ini masih kayak model yang lama. Nah, terus yang paling beda di bagian speedometer nih, CUV ini udah lebih modern ya. Nah, ini bagian speedometernya Honda CUV tipe biasa kebetulan. Ini kan lagi kosong ya, baterainya nggak ada, jadinya nggak ada indikator baterai. Tapi karena ini pakai aki, jadi dia menyedot daya dari aki nih. Jadi kayak motor biasa lah. Terus kita lihat ininya nih, fiturnya ya. Ini yang bagian bawah, ini bisa diganti nih, trip A, trip B, average speed, total odometer. Udah kembali lagi. Terus kalau di bagian ininya juga bisa ganti ini. Nah, modenya standar dan sport. Terus eco, berarti ada 3 mode berkendara. Terus kalau kita lihat yang sebelah sini, nah ini adalah trip A, trip B. Terus di bagian bawahnya reset. Oh, untuk reset trip A dan trip B ya. Terus bawahnya lagi pengaturan fungsi display, bisa mengatur brightness, background. Black, white, auto. Brightness bisa diatur, auto, manual. Favorit info untuk memilih yang di pin gitu. Favorit switch. General, date time, unit, language. Secara overall tampilannya nih mirip dengan PCX yang Roadsync, tapi layarnya lebih besar. Nah, kalau yang tadi kan saya review itu tipe standar. Yang ini adalah tipe Roadsync Duo. Harganya 59,65 juta atau selisih sekitar 5,2 juta. Perbedaan utamanya ada di layar speedometer. Bagaimana sih? Ayo kita lihat yuk. Nih, kita lihat ya perbedaan dashboardnya. Kalau stang sih mirip ya. Perbedaan tuh ada di sini nih, tombol-tombolnya nih, dia lebih banyak. Ini untuk naik turunin indikator, ini kayak joystick gitu. Kita nyalain ya. Nah, animasinya keren sih. Gede banget ya. Ini kayak layar tablet gitu, tapi sebenarnya cuma segini doang nih ininya. Layar utamanya. Ini tampilan home-nya ya. Jadi kalau kita pilih-pilih nih saya geser ke kanan, dia menampilkan trip meter, terus nih kondisi motornya ya. Kalau kita turunin, oh nggak ada yang bawah. Nah, ini adalah navigasinya. Caranya bisa kita tekan. Nah, ini untuk naik turun, maju maksudnya, maju mundur. Lokasinya kanan kiri bisa. Terus zoom out, yang zoom out pakai yang kiri. Nah, motor ini juga punya fitur eSwap, yaitu yang mencatat pengecasan ya, lokasi swap station yang ada di sekitaran Jakarta dan sekitarnya. Nih, ini contoh-contohnya nih. Tuh jaraknya juga ada kelihatan, jam bukanya kelihatan. Banyak. Terus kita back lagi yang tekan checklist ya. Nih bawah. Nah, ini untuk kontrol. Oh, ini adalah petunjuk untuk tombolnya ya.
bahasa sistem, Wi-Fi, Bluetooth, baterai. Coba kita lihat baterai. Ini sisa range-nya kelihatan, terakhir diganti. Oh iya, ini karena ada 2 baterai ya, jadi ada 2 indikatornya. Terus ini tegangan ya, juga ada real time lagi tuh, naik turun. Tampilan apa nih? Ini cerahan, tema apa tema? Oh, gelap terang doang. Baterai bisa milih range. Oh iya, gitu. Kemudian karena ini bisa connect ke handphone, RoadSync Duo ini bisa menampilkan playlist ya. Nih kalau udah tersambung nanti kelihatan. Terus ini balik lagi ke ininya. Ini kalau kita standar turun juga dia bisa kasih tahu. Nah tuh, selain standar turun, misalnya kita buka bagasi ya. Nah kalau jok terbuka juga ada indikatornya. Ini juga tadi saya cabut baterainya, ternyata ada indikator baterai tidak ada. Jadi emang kalau si CUV ini harus wajib 2 baterainya terpasang. Karena kalau kata HM dia serial ya, dibilangnya baterai serial, jadi harus dua-duanya terpasang, nggak bisa salah satu. Nah, setelah bahas CUV, kini saatnya kita bahas Honda Icon E. Bisa dibilang Honda Icon ini calon motor Honda Beat listrik ya, karena ini jadi motor listriknya Honda paling murah. Secara tampilan, emang masih mirip kayak EM1. Tapi sebenarnya motor listrik ini berbeda nih, secara baterai dan secara desain. Nih, kalau kita perhatiin detail ya, dari depan, lampu mungkin sama, tapi ini detail-detailnya beda nih. Nih seperti di bagian bodi dia pakai warna-warna glossy yang lebih cerah ya. Terus di bagian samping ini seperti ada apa ya, air scoop gitu, kisi-kisi udara. Di bagian bawah ini juga banyak apa namanya, desain bodi-bodi yang kayak menonjol gitu. Jadi secara umum motornya lebih rugged gitu, kayak lebih apa ya, kokoh gitu dibanding yang model sebelumnya. Kalau kita perhatiin lebih detail, motor ini ada beberapa perbedaan dibandingkan M1. Pertama dari speedometer ya. Nih kalau kita lihat speedometernya, tampilannya mirip dengan Honda Yugo, yaitu motor listrik Honda dari Cina ya. Jadi dengan layar monokrom, ukurannya nggak terlalu besar, informasinya ada kecepatan, baterai, kemudian ada mode berkendara, udah itu aja. Nggak ada kayak trip meter gitu, nggak ada. Kemudian selain speedometer, perbedaan ada di bagian stang. Di sini stangnya pakai jalur stang dari besi ya, berbeda dengan EM1 yang plastik. Kemudian kalau kita lihat kaki-kaki, desain roda sama sebenarnya, pakai ukuran 12 inci di depan, tapi bannya beda nih desainnya. Kemudian kalau rem cakramnya, piringan cakramnya, ini mirip dengan skutik-skutik Honda. Dengan kaliper 1 piston ya, modelnya kayak kepala babi gini, gede nih ukurannya. Terus di bagian baterai ini nih yang paling signifikan perbedaannya. Jadi kan EM1 baterainya masih model apa yang swap baterai di bagian jok ya. Kalau sekarang ada di bagian deck. Cara bukanya kita bisa pencet apa namanya nih, tombol di deket kunci, langsung kita buka gini. Nah udah deh kelihatan baterainya. Baterainya juga modelnya sama persis seperti Honda Yugo yang dari Cina. Dan keunikannya lagi dia pakai charger langsung nih. Di sebelah sini charger langsungnya. Jadi bisa cas di mana aja, nggak ngandelin charging dock. Itu keunggulannya. Kalau kita lihat belakang, secara umum sama juga kayak EM1 ya. Perbedaan paling cuma desain bodi aja tipis, sama ini ada emblemnya. Kita buka bagasinya. Wow. Karena dia nggak ada baterai seperti di M1, praktis bagasinya jadi gede banget. Bisa buat naruh macem-macem lah. Bahkan kalau dibandingin CUV juga lebih praktis ini, karena ya itu bagasinya lebih gede. Dan ada gantungan helm juga di sini. Bisa buat sehari-hari sih lebih enak pakai ini.
Nah, saat ini saya sedang menjajal Honda Icon E ya. Honda Icon E mungkin jadi salah satu skuter listrik termurah Honda. Nih gue lewatin jalan-jalan di area safety riding AHM. Bermanuver di area yang udah dipasangin patok. Ini di mode standar ya. Motornya enak, respon gasnya nih nggak mengagetkan ternyata. Terus kita masuk ke manuver huruf U. Kalau di mode Eco kurang narik motornya. Kalau gue pribadi sih lebih suka di mode standar ya. Akselerasinya cukup spontan. Ya, kita udah sampai di akhir. Untuk top speed kita belum sempet jajal ya. Nah, sekarang saya sudah ada di balik kemudi Honda CUV. Ini pertama kalinya kita nyetir Honda CUV. Kita langsung masuk ke kubangan air. Katanya 20 cm. Aman. Banjirnya nggak sampai kaki. Nah, sekarang kita langsung masuk ke area trek lurus. Kita masuk ke mode sport. Sembilan, 70 lah. Terus kita masuk ke tanjakan, loncat. Shock breakernya lumayan empuk di belakang. Terus kita langsung masuk ke area untuk manuver-manuver. Nah, wow, gila motornya nih lebih bertenaga banget ya ternyata ya dibandingkan Icon E. Stang secara umum lebih berat dibandingkan Icon E ya, tapi buat manuver lebih enak, lebih stabil. Gigi mundur ya, jadi caranya tekan tombol R di sini, terus sambil kita tahan, kita pencet sebelah kiri, tuh jalan dia. Jadi bukan pakai putaran gas ya, dipencet langsung dari sini. Jadi AHM udah resmi mengumumkan harga resmi Honda CUV dan Honda Icon E. Tadi saya juga udah ngerasain keduanya. Secara umum Honda CUV E ini menjanjikan rasa berkendara yang lebih menyenangkan ya dibandingkan Honda Icon E. Motor ini lebih stabil, lebih bertenaga, dan lebih canggih secara teknologi. Sementara Icon E dia lebih ringkas, lebih ringan, dan lebih mudah dikendarai di jalanan. Mungkin nanti kita tinggal mengetahui bagaimana rasa berkendara di perkotaannya gimana, terus bagaimana efisiensi baterainya, apakah sesuai klaim. Kalau si Icon E kan bisa tembus 50 km katanya. Kalau si CUV tembus 80 km. Apakah sama kalau dipakai di jalan raya? Nanti tunggu unit test ride-nya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.